Shalom, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema Kerinduan Sang Kekasih. Saya akan bacakan buat kita sekalian dari kitab Kidung Agung. Kidung Agung pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Kusumpai kamu, putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kitab Kidung Agung merupakan salah satu kitab di dalam Perjanjian Lama, selain daripada kitab Ester, di mana kitab Ester dan juga kitab Kidung Agung tidak mencantumkan nama Tuhan di dalamnya. Tidak ada nama Tuhan. Ya, meskipun di dalam kitab Kidung Agung versi bahasa Indonesia ada kata Tuhan, nyalanya seperti api cinta Tuhan. Namun di dalam teks bahasa aslinya tidak ada nama Tuhan di dalamnya. Dan juga di dalam proses kanonisasi Perjanjian Lama, para rabi Yahudi sempat berdebat apakah kitab ini layak untuk masuk ke dalam kanon atau tidak, layak disebut sebagai kitab-kitab kumpulan Perjanjian Lama atau tidak, karena isinya begitu vulgar dan penuh nada-nada sensual di dalam setiap syair yang ada. Akhirnya ada rabi yang mengusulkan bahwa ini juga termasuk kitab dari Allah, karena berisi cinta kasih Allah kepada umatnya yang digambarkan relasi pria dan wanita. Bapak Ibu, di dalam tradisi kitab Kidung Agung ini ditulis oleh Raja Salomo. Raja Salomo di usia mudanya, yang dimana dia sangat berapi-api dan memiliki banyak istri, dan menuliskan relasinya, hubungannya itu ke dalam puisi-puisi, yang akhirnya terbentuklah kitab Kidung Agung. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita melihat dalam bagian ini merupakan salah satu kerinduan dan kekhawatiran daripada seorang mempelai wanita agar dapat segera bersatu dengan kekasihnya. Bahkan juga digambarkan mempelai wanita ini bermimpi karena saking rindunya terhadap sosok yang dia kasihi. Ya, seperti kita kalau misalnya pernah mengalami namanya jatuh cinta, pasti kita akan terbawa mimpi, terngiang-ngiang sosoknya, parasnya, dan lain sebagainya. Inilah juga yang dialami oleh sang mempelai wanita. Dia merindukan, memimpikan datangnya kekasih yang ia idam-idamkan. Bapak Ibu, mempelai wanita ini sangat khawatir, dan kekhawatiran ini sangat wajar bagi seorang perempuan, mengingat budaya timur yang pada saat itu menempatkan kaum wanita dalam posisi menantikan inisiatif dari sang pria untuk datang melamar dan juga mengunjungi wanita ini. Bapak Ibu, di dalam mimpinya, sang mempelai wanita melihat kekasihnya ditemukan. Di dalam mimpinya, ia memeluk erat-erat kekasihnya ini dan membawanya ke kamar ibunya. Ibu yang bagi seorang wanita merupakan tempat mengadu kegalauan hati, diharapkan dapat meneduhkan kegelisahan dari mempelai wanita ini. Di dalam pengaduannya kepada ibunya, di mana sang kekasih ada di dekatnya, sang ibu berusaha memberikan nasihat, memberikan ketenangan bagi sang mempelai wanita, dan juga berusaha melindungi anaknya. Dan juga memberikan nasihat kepada seorang pria agar tidak mengucapkan dengan mudah janji-janji manis, kata-kata manis, dan juga berharap agar sang pria tidak menyia-nyiakan anak perempuannya. Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa sang wanita begitu menggebu-gebu, hasratnya begitu kuat merindukan sang kekasihnya. Dan disinilah hasrat yang menggebu-gebu itu harus dikendalikan sampai tiba waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, bagi setiap kita yang sudah memiliki relasi suami dan istri, kapan terakhir kali saling merindukan dengan begitu menggebu-gebu?
Kapan terakhir kali Bapak Ibu mengkhawatirkan relasi yang terjadi di dalam pasangan suami istri? Bapak Ibu, mari kita saling mengkoreksi satu sama lain. Apakah perasaan hasrat di antara pasangan kita masih ada atau sudah hilang? Mari kita terus pererat tali kasih, menjaga dan saling melindungi kekasih hati kita. Jangan cari pil atau will, pria idaman atau wanita idaman lain. Tetap jaga kepercayaan yang telah Tuhan berikan. Tetap jaga pria dan wanita pilihan dari Bapak Ibu saudara sekalian. Tetap lindungi mereka. Tetap fokus menjaga taman di dalam keluarga kita. Bapak Ibu, terhadap relasi kita dengan Tuhan, apakah Bapak Ibu juga punya hasrat yang menggebu-gebu untuk lebih mengenal Tuhan, untuk lebih mengasihi Tuhan, untuk lebih lagi dekat kepadanya? Apakah sejauh ini relasi kita dengan Tuhan kita jalani dengan penuh cinta kasih, atau hanya biasa-biasa saja? Hanya berlalu begitu saja, hanya formalitas, atau hanya berlangsung secara transaksional? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari kita punya hasrat yang menggebu-gebu untuk lebih lagi mengasihi Tuhan dan juga mengasihi pasangan kita, mencintai sesama kita, dan juga peduli terhadap mereka yang terpinggirkan. Biarlah Tuhan menolong kita untuk kita punya cinta kasih, punya kerinduan untuk lebih lagi mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami saat ini ya Tuhan berdoa menyerahkan untuk setiap diri kami. Biarlah Tuhan tumbuhkan kembali rasa cinta kasih di antara kami, pasangan suami istri, dan juga tumbuhkan cinta kasih kami terhadap Tuhan. Kami mau lebih lagi mengasihi Tuhan, sehingga relasi kami dengan sesama dapat diperbaiki. Kami serahkan ya Tuhan untuk seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan. Ketika kami memiliki relasi yang seperti benang kusut, biarlah Tuhan yang akan memberikan kami kelegaan dan juga memperbaiki relasi kami yang kusut dengan cara saling mengasihi, saling mengampuni, saling menerima apa adanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan untuk korban bencana banjir yang ada di NTT. Kiranya Tuhan lindungi mereka, jagai mereka, dan Tuhan yang akan tolong mereka tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.